Salam sehat ngokite semua. Perkenalkan, nama saya Marsayanti dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Pada kali itu, saya mulai video tentang cara kita menyikapi kebijakan PPKM sebagai umat beragama, ngau tip isolasi mandiri yang badas kalau kita kena COVID-19. Video itu menggunakan bahasa Dayak Kantu. Kebijakan pemerintah nyuruh kita PPKM darurat biar untuk menghambat ngau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang pito makin meningkat seiringi pito udah bisi varian baru. Ada jumlah pembatasan sementara termasuk pada aspek pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. Misalnya pada agama Katolik, pelaksanaan ibadah kita lakukan di rumah masing-masing pada wilayah zona PPKM darurat. Semua itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penularan yang semakin meluas. Uskup dan imam Katolik dukung PPKM darurat. Keuskupan dan imam Katolik sangat mengapresiasi kebijakan ini demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Uskup dan imam Katolik mai seluruh umat Katolik untuk ninga kebijakan yang dipada pemerintah ngau penuh kerelaan dan kegembiraan demi kebaikan kita semua. Semua perayaan Ekaristi hanya tahu kita lakukan secara online melalui live streaming, khusus untuk di wilayah zona PPKM darurat. Nah, tuh tip isolasi mandiri yang badas kalau kita kena COVID-19. Yang pertama, kita diau di rumah ja, nusah kulu kili, biar nadai ketemu ngau orang, dan tetap di kamar. Pasien yang kena COVID, semua aktivitasnya tetap di kamar untuk mencegah kita yang ada kontak dengan anggota keluarga kita dan selalu buka jendela untuk ventilasi. Kebutuhan makai ngominum kita bisa disediakan oleh anggota keluarga kita yang lain dan taruh di luar pintu kamar. Kita tetap makai kediri di dalam kamar dengan alat makai kita kediri yang terpisah. Kalau ada perlu keluar kamar, kita harus tetap pakai masker yang medis dan jaga jarak ngau anggota keluarga kita yang lain. Yang kedua, nisi tahu kontak ngau orang yang selangkau ngau kita. Berkomunikasilah melalui telepon, video call, atau SMS untuk mengantar makanan atau barang yang kita butuhkan. Orang rumahnya disarankan untuk mengantarnya ke depan pintu kamar dan kita dapat ngambil kalau tidak udah nadai dia lagi. Pada kondisi tertentu yang nyuruh kita berada dalam satu ruangan dengan orang rumah, kita tetap jaga jarak, terutama nge orang yang rentan kena COVID-19, bakal sidak tinyo dah tuai, sidak yang bisik boleh penyakit kronis, sidak lagi nganuang. Nah, jaga jarak yang dimaksud itu jaga jarak 2 meter dari orang rumah lain. Udahnya nusah beradab bejaku selama 5 menit atau lebih. Nah, itu yang ketiga, kita disuruh memasker. Walaupun kita di langkau, kita tetap menggunakan masker. Masker yang tahu kita ngaunya masker bedah. Kita gunakan untuk mencegah penularan kepada keluarga kita yang ada dalam satu rumah mau kita. Nah, itu yang keempat, gunakan perlengkapan yang terpisah. Selama kita isolasi mandiri, kitanya menggunakan pingai, mangkuk, sendok, garpu, ngau gelas secara terpisah. Bakanya agak peralatan mandi macam handuk mau sikat gigi. Udahnya kita sediakan tempat sampah atau kantong plastik untuk kita buang tisu yang udah kita ngau kalau kita batuk, bersin atau ngelap mulut atau hidung serta sampah lainnya. Nah, tuh yang kelima, kita nge-WC atau kamar mandi yang terpisah dari orang rumah,
kamar mandi atau WC yang kita ngaunya harus terpisah ngau keluarga kita lain. Kalau hanya di rumah bisik satu kamar mandi, maka usahakan ventilasinya harus badai kalau pas kita gunakan. Terus kita beri jarak waktu kita gunakan, jarak misalnya 30 menit atau 1 jam dengan anggota keluarga kita lain. Bersihkan rutin kamar mandi ya, ngau air atau sabun atau disinfektan, terutama di permukaan yang sering kita pigai, macam ganggang pintu, saklar lampu, keran atau penyiram WC. Udah ya, penghuni rumah lain juga disarankan untuk selalu membersihkan utai yang sering dipegai, macam wastafel, ganggang pintu, telepon, ngau cairan disinfektan. Nah, tuh yang keenam, kita cuci kelamik secara terpisah. Kelamik yang kita ngaunya harus kita cuci terpisah dengan anggota keluarga rumah kita lain. Oleh sebabnya kita minta ngosida keranjang untuk cuci baju, biar kita tahu ngeletak baju kita kotor ke diri. Atau yang ketujuh, kita harus menerapkan perilaku hidup bersih ngau sehat. Cuci jari ngau air dan sabun secara rutin. Jangan kelupai minum air yang mayuh setidaknya 8 gelas sehari. Udahnya konsumsi makanan bergizi, banyak vitamin yang disarankan oleh dokter. Selainnya tetap bersihkan barang-barang yang di kamar kita secara rutin, terutama yang sering kita pegai. Selama isolasi mandiri, kita berjemur tubuh kita dan lakukan olahraga ringan secara rutin di bawah matahari setiap pagi selama 15-30 menit. Awak ke tubuh kita lebih bugar dan cepat sembuh. Nah, tuh yang kedelapan, kita harus mengukur suhu tubuh atau kadar oksigen secara rajin atau berkala. Kita harus bisa termometer dan oximeter. Termometernya penting kita ngau untuk memantau suhu tubuh kita secara berkala. Sementara oximeternya kita ngau untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan untuk mewaspadai pemediah hipoksia. Nah, tuh yang ke-9, jaga komunikasi ngau orang terdekat. Meski kita harus melakukan isolasi di rumah, bukan berarti komunikasi kita terbatas ngau orang-orang terdekat. Kita tetap tahu berkomunikasi ngau anggota keluarga atau kawan kita melalui telepon, video call, atau media sosial. Berkomunikasi ngau orang terdekat selama kita masa isolasi sangat penting untuk kita lakukan agar kita nadai tahu stres atau kesepian. Nah, itu yang ke-10, yang terakhir, hubungi rumah sakit. Kalau di tengah masa isolasi kita bisa muncul keluhan yang baru atau keluhan yang kita bisa tapi makin berat, misalnya demam tinggi disertai batuk terus menerus atau sampai susah bernapas, segera hubungi rumah sakit agar kita dapat mendapatkan perawatan. Begitupun kalau kita ngecek kadar oksigen berada di bawah 95%. Kita disarankan untuk segera menghubungi rumah sakit terdekat walaupun kita nadai ngerasa gejala sesak napas. Biar orang lain nadai tertular, kita disarankan untuk tetap berada di rumah. Bila memang diperlukan, rumah sakitnya yang ngirim ambulan khusus untuk menjemput kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Cara kita menyikapi kebijakan PPKM sebagai umat beragama, ngau tips isolasi mandiri yang badas kalau kita kena COVID-19. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.